Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalizah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani atau bisa disebut dengan MK-nya dosen killer, saya akan memaparkan materi tentang konflik dan stres kerja. Apa sih konflik kerja itu dan apa sih stres kerja itu? Jadi, konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Nah, untuk stres kerjanya saya ngambil dari pengertian Mangkunegara, di mana beliau itu mengemukakan bahwasanya stres dapat terjadi karena beban kerja yang diterima terlalu berat, waktu yang terlalu singkat, kurangnya kualitas pengawasan, otoritas kerja yang tidak baik terkait konflik kerja, iklim kerja yang tidak stabil, tanggung jawab, serta perbedaan nilai antar karyawan. Nah, apakah konflik dan stres kerja itu selalu terjadi di dalam setiap perusahaan? Jawabannya selalu terjadi. Kenapa? Karena di dalam perusahaan itu terdapat banyak orang yang bekerja. Nah, di mana orang-orang tersebut pasti memiliki karakter yang berbeda. Bukan hanya karakter, tapi mereka juga mempunyai pimpinan atau leader yang berbeda juga dan memiliki tugas yang berbeda. Dari situ tuh bisa menimbulkan adanya stres dan konflik kerja. Kenapa sih? Karena kita bisa lihat dari karakter dulu nih, karakter seseorang. Karakter seseorang kan berbeda-beda nih. Misalkan setiap rekan kerja itu karakternya nggak satu frekuensi, jadi saya dan rekan kerja saya itu nggak satu frekuensi. Misalkan sayanya egois dan rekan kerjanya saya itu orangnya perasa. Nah, biasanya yang sering stres itu orang-orang yang perasa terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang perasa tuh apa-apa tuh langsung dimasukin ke hati. Jadi kalau misalkan nih ada pimpinan atau leadernya tuh ngomong ke dianya kayak gini, kamu tuh kerja gitu aja nggak becus sih, mending kamu keluar aja dari perusahaan ini. Nah, kalau misalkan orang itu perasa kan langsung langsung ya ampun kok gitu banget sih. Nah, itu kan nantinya langsung kepikiran sampai akhirnya stres, dan stres juga bisa menimbulkan konflik kerja karena stres dan konflik kerja itu saling berkaitan. Makanya stres bisa menimbulkan konflik dan konflik juga bisa menimbulkan stres. Nah, konflik kerja itu tidak selamanya menjadi negatif, tapi bisa juga menjadi positif, asalkan karyawan itu tuh bisa mengelola konflik tersebut menjadi produktivitas kerja. Kemudian untuk mengatasi stresnya sendiri itu bisa dilakukan dengan cara istirahat yang cukup, liburan, relaksasi, dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Ya, kemudian dalam video ini juga saya akan menjelaskan tentang apa aja sih bentuk dari konflik kerja, kemudian apa sih yang mendekati stres kerja itu, bagaimana gejala-gejalanya, terus gimana sih cara mengatasi stres dan konflik kerja itu. Baik, masuk ke materi yang pertama dulu tentang konflik kerja. Jadi secara garis besar konflik kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik substantif dan juga konflik emosional. Konflik substantif bisa disebut dengan konflik perselisihan. Nah, itu kaitannya dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur, dan juga pembagian jabatan pekerjaan. Kemudian untuk konflik emosionalnya itu konflik yang terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya diri, tidak simpatik, terus takut, dan ada rasa penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Kemudian konflik juga dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok.
apa aja? Yang pertama itu berdasarkan pelakunya, yang kedua itu berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga ini adalah berdasarkan akibatnya. Untuk berdasarkan pelakunya, nah, timbul dari individu atau kalau dalam perusahaan itu timbul dari karyawan itu sendiri. Karena yang merasa dan yang berkonflik itu timbul karena emosionalnya seseorang. Kemudian untuk berdasarkan penyebabnya, nah konflik ini tuh bisa terjadi karena banyak hal dalam pekerjaan. Perusahaan sendiri dari pekerjaannya, dari pimpinannya, dari teman kerja, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk berdasarkan akibatnya, itu tuh bisa mengakibatkan banyak hal, baik ataupun buruk. Kemudian ada 5 strategi untuk mengatasi konflik. Apa aja? Yang pertama itu ada forcing, avoiding, compromising, collaborating, dan yang terakhir itu smoothing. Kita yang pertama dulu adalah forcing. Forcing itu bisa disebut dengan pemaksaan. Emang artinya pemaksaan. Nah, itu tuh caranya tuh bisa digunakan. Cara ini tuh biasanya digunakannya dengan ancaman, taktik, dan juga kekerasan. Nah, cara-cara itu tuh dilakukan untuk memberikan penekanan terhadap awan yang membuat tawan melakukan tindakan sesuai dengan kehendakan. Nah, cara tadi tuh biasanya dilakukan pada saat tertentu. Misalnya nih, perusahaan menginginkan perubahan yang mendesak. Nah, efek dari pemaksaan itu bisa menimbulkan bentuk perlawanan terbuka dan juga tersembunyi. Kemudian yang kedua, itu ada avoiding atau penghindaran. Jadi penghindaran ini tuh berarti menjauh dari lawan konflik. Cara ini dapat dilakukan jika konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak memiliki kebutuhan lanjutan yang berhubungan dengan lawan konflik. Kemudian yang ketiga itu ada compromising atau pengompromian. Nah, cara ini dilakukan agar masing-masing pihak yang berkonflik saling tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Cara ini akan berhasil jika di antara kedua belah pihak saling percaya dan saling menghargai. Kemudian untuk collaborating, yang berarti bahwa antara pihak yang berkonflik masih mempertahankan keuntungan yang besar bagi dirinya ataupun kelompoknya. Dan yang terakhir itu smoothing atau penghalusan. Jadi tindakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik dapat memecahkan ketidaksepakatan itu sendiri. Dan untuk stres kerja nih, stres kerja itu terjadinya stres kerja pada seseorang dapat dilihat dari tanda-tanda indikasi yang terjadi. Nah, di mana bisa dikelompokkan menjadi gejala fisiologis, gejala psikologis, dan juga gejala perilaku. Yang pertama itu gejala fisiologis. Gejala ini tuh bisa dilihat adanya perubahan yang terjadi pada metabolisme organ tubuh ataupun fisik. Misalnya nih, meningkatnya tekanan darah, terus jantung berdenyut lebih cepat, keluar keringat yang berlebihan, ketegangan otot, terus nafas pendek dan tersengal-sengal, sakit perut, muntah-muntah, sakit kepala, ataupun pusing. Nah, itu tuh salah satu dari gejala fisiologis. Kemudian untuk gejala psikologisnya itu bisa dilihat dari perubahan-perubahan sikap jiwa atau mental yang terjadi. Misalnya nih, gelisah, khawatir, ketakutan yang tidak rasional, kebosanan, terus cepat marah, gampang tersinggung, tidak tenang, merasa tidak berguna, menjadi orang pesimis, dan juga sedih. Kemudian untuk yang terakhir itu gejala perilaku. Gejala perilaku ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan perilaku. Misalkan nih, tidak bisa tidur, berbicara tidak tenang, banyak minum minuman keras, merokoknya itu bertambah ataupun menjadi perokok, terus menghindari pekerjaan atau kebiasaan makan berubah menunda. Kemudian
cara mengatasinya itu menurut Mangkunegara nih, cara mengatasi stres kerja itu sendiri itu bisa dilihat dari 3 nih. Jadi tuh Mangkunegara itu menyatakan bahwa pola dalam menghadapi stres kerja itu ada 3. Yang pertama itu ada pola sehat, yang kedua itu pola harmonis, dan yang terakhir itu pola psikologis. Yang pertama ini pola sehat, dimana mengatasi stres itu bisa mengatur tindakan dan perilaku sehingga tidak ada dampak negatif dari timbulnya stres, akan tetapi dapat menjadi lebih sehat dan berkembang. Kemudian untuk yang pola harmonisnya itu yang kedua, itu tuh merupakan cara menghadapi stres dengan cara mengatur kegiatan dan waktu secara harmonis. Individu yang melakukan pola ini dapat mengatur berbagai tantangan dan kesibukan dengan teratur dengan cara mengatur waktu secara teratur. Kemudian untuk yang pola psikologisnya ini, yaitu pola yang dihadapi oleh individu untuk mengatasi stres yang berdampak pada gangguan fisik dan sosial psikologis. Nah, kemudian juga di Indonesia itu banyak terjadi kan stres dan kerja, sehingga kalau misalkan orang stres kan gampang marah gitu, emosinya tuh meningkat, jadi tuh kayak pengen banget kayak melukai diri sendiri. Kan banyak tuh kalau misalkan lagi terjadinya stres ataupun konflik kerja, kita tuh kayak pengen banget ngerusak diri kita gitu, melukai diri kita, padahal itu merupakan cara yang tidak baik dalam menghadapi stres. Kalau misalkan kita emosi, kita marah, kita bisa melampiaskannya ke yang lain, kayak misalkan kita merobek-robek kertas atau apapun itu. Terus bisa juga memukul-mukul bantal, itu juga salah satu mengatasi melampiaskan amarah kita. Jadi kalau misalkan kita lagi emosi ataupun marah, stres, itu jangan pernah melampiaskan ke diri kita sendiri dengan cara melukai. Kasihanilah diri kita, sayangilah diri kita, perbanyak bersyukur, karena stres kerja dan konflik kerja itu pasti terjadi, dan itu juga pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi stres dan konflik kerja pasti akan berlalu sesuai dengan waktunya itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.